Hai guys, selamat datang di MVT21 dan kembali lagi bersama gue seorang CEO of Overthinking. Sebelumnya bagaimana kabar kalian para pecinta film sci-fi? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini Minmo akan merangkum sebuah film dari Kanada yang berjudul Cosmic Dawn. Film ini lumayan membingungkan dan aneh menurutku, jadi just keep for watching. Bagian awal film kita diperlihatkan seorang ibu yang sibuk dengan alat optiknya untuk melihat gerhana. Ibu ini memiliki seorang anak bernama Aurora yang berada di dalam tenda. Karena Aurora tidak enak badan, ia lebih memilih tidur daripada melihat gerhana. Sesaat setelah si ibu menidurkan putrinya, ia kembali melihat gerhana. Dan seketika itu juga langit menjadi begitu berwarna yang sangat cantik. Mendengar suara yang tak familiar, Aurora terbangun dari tidurnya dan kemudian menelusuri jalan untuk menemukan ibunya. Ia melihat ibunya berada di sungai dengan langit yang sangat bercahaya ditambah butiran, entah apa menyebutnya. Si ibu sangat bahagia. Sampai tiba-tiba entah apa yang sedang terjadi, dan filmnya baru dimulai. Bertahun-tahun telah berlalu, kini Aurora bukan Aurora yang diomongin KKI. Ups, kelihatan Auroranya. Bukan, telah beranjak dewasa, entahlah usia berapa, anggap saja usia 22 tahun. Dia tengah asik berjoget di suatu klub malam. Namun sesekali ingatannya kembali mengarah ke masa lalunya ketika melihat ibunya pergi begitu saja. Semenjak kejadian cahaya cantik di sungai, Aurora pun kemudian pingsan. Bangun-bangun dengan mata gemerlipnya, ia berbaring di rumah sakit bersama Caroline. Caroline adalah tantenya Aurora atau adiknya ibunya Aurora. Aurora membenci pernyataan Caroline yang mengatakan bahwa ibunya meninggal dunia, padahal sesungguhnya dia telah diculik oleh makhluk luar angkasa, sebangsa alien mungkin. Karena emosi, ia pun akhirnya pergi dan mencopot semua perlengkapan medisnya. Keesokan harinya Aurora pergi jalan-jalan setelah meminum cairan di botol kecil. Entahlah, aku pun tak tahu itu cairan apa. Di sepanjang malam ia hanya berjalan dan berhenti setelah melihat penampakan seseorang di sebuah toko buku. Dengan tiba-tiba hidungnya mimisan. Ia mulai masuk dan bertemu dengan penjaga toko yang bernama Natalie. Natalie menawarinya buku dengan judul Cosmic Dawn, di mana buku itu ditulis oleh wanita bernama Alice. Penampakan yang dilihat oleh Aurora tadi adalah Alice ini. Kata Natalie, Alice selalu mempunyai cara untuk menemukan seseorang. Makanya Aurora akhirnya masuk ke toko buku itu. Selain itu, Natalie mengajaknya untuk datang ke acara karaoke besok pada jam yang sudah ditentukan. Malam harinya ketika membaca buku Cosmic Dawn, Aurora merasa aneh dengan simbol di buku dan menyamakan simbol itu yang terletak pada tangannya. Sama persis. Akhirnya Aurora memutuskan datang ke acara karaoke yang dibicarakan oleh Natalie. Ia datang ke toko buku dan disambut baik oleh Alice. Kedatangan Aurora di sini sangat dinanti-nantikan oleh semua orang. Ternyata orang-orang yang berada di situ adalah saksi dari fenomena bulan darah atau fenomena cahaya cantik yang terjadi oleh ibunya Aurora dahulu kala. Mereka semua adalah saksi, sama seperti Aurora, namun dari berbagai negara yang berbeda seperti India, Jepang, Zimbabwe, dan lain-lain. Tentunya waktunya juga beda-beda, tahunnya beda-beda, tanggalnya juga beda-beda. Bahkan Alice di sini juga bisa mengerti semua kejadian yang dialami Aurora. Hal itu membuatnya takut dan deg-degan. Entah apa yang terjadi dengan mukanya kok kelihatan panik. Melihat Aurora panik, Natalie mengatakan kalau itu tidak apa-apa, memang pertemuan pertama agak intens, namun yakinlah hidupmu akan membaik setelahnya. Natalie mengatakan kalau Alice mempunyai rumah di utara dan mereka semua akan pergi ke sana dan diminta Aurora juga ikut datang. Seketika scene beralih ke kehidupan Aurora 4 tahun setelahnya. Jadi alurnya memang maju mundur ya kawan. Di scene itu Aurora tengah menghadiri acara seminar tentang bulan darah. Dan tak lama setelahnya ada pria tua duduk tidak jauh di belakangnya.
Aurora mengernyitkan wajahnya ketika melihat pria itu. Ia keluar seminar, namun si pria tetap mengikutinya dan Aurora menyuruhnya untuk pergi. Pria ini bernama Dieter. Intinya bapak ini terus-terusan menguntit Aurora dan mengatakan bahwa dia sudah menjadi bagian dari kami. Dia yang dia maksud ini adalah Aurora. Akhirnya setelah Aurora masuk ke rumah, Dieter pun pergi. Scene kembali ke 4 tahun sebelumnya. Aurora akhirnya memutuskan ikut ke tempat utara Alice. Anehnya ia malah dijemput pria tua bernama Dieter dan itu hanya sendirian. Sementara Natalie kemana? Kata Dieter, Natalie sudah berada di sana duluan. Dengan sedikit ragu-ragu Aurora ikut dengannya menyusuri sebuah jalan yang begitu panjang. Singkat cerita, malam pun tiba. Aurora yang ketiduran dibangunkan oleh Dieter dan perjalanan diteruskan dengan menaiki perahu menyusuri sungai. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Natalie. Ada beberapa orang lainnya juga. Terlihat ada sebuah patung-patung yang menunjukkan simbol. Ini simbol apaan sih? Intinya simbol yang sama persis dengan tangan Aurora. Natalie memperkenalkan apa saja, kayak ada tukang dekor, tukang masak, tukang bla 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 dan lain sebagainya. Aurora diantarkan ke kamarnya dan Natalie memberikannya baju serta sepatu yang harus ia kenakan selama berada di situ. Jadi ini tuh kayak asrama gitu loh, susah ya jelasinnya. Atau bisa saja Aurora kejebak di sebuah sekte. Aurora, this song goes out. Setelah itu, dengan setelan seragamnya yang seperti teknisi kapal or something like that, ini tuh seragamnya estetik banget warna-warnanya. Ia keluar dan bergabung dengan manusia-manusia lainnya. Natalie memperkenalkannya pada Tom, suaminya. Tom di sini sebagai juru masak atau koki. Kagetnya Aurora adalah dia baru tahu kalau Natalie ternyata sudah punya suami. Natalie menyuruh suaminya membuatkan jus sayuran untuk Aurora supaya pikirannya jernih. Mereka semua pun akhirnya duduk untuk sarapan. Alice mengatakan kalau dirinya sangat senang Aurora bergabung. Jadi maksudnya anggotanya tambah banyak. Sebelum makan, Alice membacakan sebuah mantra atau doa yang gak ngerti maksudnya apa. Aurora yang tidak terbiasa dengan kebiasaan mereka tampak kebingungan dan kelihatan ngangong-ngangong. Karena jus sayurannya udah jadi, Aurora meminumnya dan akhirnya ia muntah-muntah. Mungkin karena gak enak, soalnya kata Tom, jusnya itu cuma terdiri dari cabai dan sayuran apa gitu, lupa namanya. Tom yang melihatnya berusaha membantunya dan mereka berdua pun ngobrol tipis-tipis. Tom menanyakan siapa nama bibinya dan bagaimana dirinya bisa berakhir di sini. Scene kembali lagi ke 4 tahun setelahnya, setelah kejadian diuntit oleh Dieter. Aurora menemui Tom di rumahnya membahas mengenai Alice yang bangkit kembali dan bahasan lainnya. Tom kemudian pamit mandi, sementara Aurora ketiduran di sofa. Akhirnya ia bangun dan mencari Tom. Sampai perhatiannya fokus pada amplop biru yang dimana amplop itu pernah dibawa oleh Dieter sebelumnya. Dengan rasa curiga, Aurora mengambil flash disk yang ada di dalamnya dan langsung pergi begitu saja. Setelah sampai di rumah, ia meminjam laptop Caroline yang kini kakinya sakit dan menggunakan kursi roda. Aurora cepat-cepat membukanya dan betapa kagetnya dia. Dalam flash disk itu ada file video yang berisi mayat Alice telah dibangkitkan kembali. Setelah melihat itu, Caroline memberinya pistol untuk jaga-jaga. 4 tahun setelahnya, selesai jalan-jalan dan ngobrol dengan Tom, Aurora masuk ke kamar dan kaget melihat Alice berada di sana membawa fotonya dan ibunya. Aurora menceritakan kejadian itu pada Alice, kejadian gerhana dan hilangnya si ibu. Aurora sangat merindukan ibunya dan ingin bertemu. Alice kemudian mengatakan, itulah sebabnya kau berada di sini. Selain itu, Alice juga memberinya bunga yang masih kuncup. Katanya tanaman hidup adalah perantara komunikasi dengan makhluk itu. Hari-hari terus berlalu. Aurora semakin nyaman berada di sana. Saat itu Alice mengajaknya ke sebuah tebing dan mengatakan kalau disitulah mereka akan mendarat.
Aurora bertanya bagaimana bisa Alice mengetahui tentang ibunya. Alice menjawab dengan, karena ibumu memberitahuku, aku dikirimkan ke sini untuk mencarimu. Dan di sini Alice menyuruh Aurora jatuh dari tebing untuk menjawab pertanyaannya tentang apa yang ibu katakan padamu. Namun Aurora tak melakukannya. Ya yang gila saja, lompat dari tebing bunuh diri dong. Singkat cerita, pada malam harinya mereka berkumpul di meja makan dan karaokean. Mereka joget-joget seperti terhanyut dengan lagunya, sangat terhanyut. Nih lihat deh si Aurora. Entahlah kenapa bisa seperti itu. Apakah kalian bingung? Wah, sama, saya pun juga. Setelahnya ketika hendak tidur malam, tiba-tiba Tom membawakannya hidangan makanan berupa spaghetti seperti biasa sambil berbincang-bincang ringan. Namun sesaat setelahnya Natalie malah kesurupan. Alice datang dan malah mengatakan sempurna, sempurna, padahal Tom dan Aurora sangat-sangat panik. Kata Alice, untuk berbicara dengan makhluk luar angkasa memang kudu kesurupan dulu. Hadah. And they are coming back. Scene beralih ke 4 tahun setelahnya. Setelah mendapatkan pistol dari tantenya, Aurora datang ke rumah Tom dan hendak membedilnya. Namun Tom segera menjelaskan ia menerima amplop itu karena untuk melindunginya, bukan bermaksud apa-apa padahal. Jadi amplop itu sengaja dikirim ke Tom supaya Aurora membukanya. Dan ternyata Aurora beneran membukanya. Karena gerah, Aurora pun pamit mandi. Berhubung Aurora mandi, dengan sedikit was-was Tom mengambil pistol itu dan entah apa yang sedang ia lakukan. Scene balik lagi ke awal ya bun. Esok harinya Tom menyelinap ke hutan dan mengambil ponsel yang ia sembunyikan di dahan pohon. Terlihat Tom sedang menelpon ayah Natalie dan memberitahunya tentang tantenya Aurora. Dan gak sengaja Natalie mendengarkan dan menyuruh Tom untuk menghentikannya. Aurora tak sengaja melihat pertengkaran mereka berdua. Natalie mengatakan untuk jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tom dan jangan menganggap serius pertengkaran kami. Malam harinya bunga kuncup milik Aurora sudah mekar. Alice tahu hal itu dan menyuruh Aurora untuk menemuinya di ruang tengah. Di sana Aurora disuruh memakan kelopak bunga biru tersebut yang katanya ini untuk menghubungkan dirinya ke kosmos. Dan lucunya Aurora begitu polos dan benar-benar melakukannya. Definisi benar-benar makan kembang. Dan setelah ini Aurora jadi semakin pusing geliyengan seperti ini. Yes. Telepon. Tiba-tiba ia masuk ke portal yang dibuka melalui perut Alice. Entah apa maksudnya dan apa yang terjadi, seolah-olah Aurora memasuki dimensi lain. Dimensi dengan cahaya estetik dan bintang-bintang kecil gemerlap. Entah mau takjub atau takut, rasa ini gak bisa dirasakan. Keesokan harinya, tiba-tiba Rose sudah disambut dengan hangat oleh semua orang. Natalie yang melihatnya tampak iri dan tak tahu kenapa ia kelihatan aneh akhir-akhir ini. Tiba-tiba penjaga bilang kalau ada seseorang datang. Ternyata itu adalah Caroline dan ayahnya Natalie. BTW, mereka datang untuk menjemput keduanya karena sebenarnya mereka ini kayak kejebak di sekte sesat atau entahlah apa menyebutnya. Jadi menurut pengakuan dari ayah Natalie, Alice adalah perawat di suatu daerah sebelum kehilangan akal sehatnya. Apakah sekarang ia gila? Roy yang melihat semua ini bingung banget. Tapi Alice menyangkalnya dan menyuruh keduanya pergi. Fucking crazy bitch. Aurora terus-terusan menanyakan apa yang terjadi. Natalie semakin lemas dan pingsan. Alice menjunjungnya ke rumah dan dibaringkan. Aurora panik banget. Natalie sakit kok nggak dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dia kabur karena merasa ada yang nggak beres. Alice tetap fokus pada Natalie dan melakukan ritual dengan bunga biru. Gak paham dia ngapain, tapi akhirnya Natalie meninggal dunia. Dan seketika bola mata Alice menjadi hijau. Sementara di scene lain, Aurora, Frank, Caroline, dan Tom berusaha kabur, mengendap-endap keluar ketika Alice sibuk dengan ritualnya. Sampai tak sengaja penjaga Mizuka melihat mereka berempat. Ia meluncurkan peluru tepat di Caroline sampai membuat kakinya sakit dan akhirnya menggunakan kursi roda. Anehnya ketika Mizuka menembak Caroline, ia malah kaget dan kabur. Salah sasaran apa gimana? Tom dan Frank ayah Natalie masuk ke dalam. Sayangnya Natalie sudah meninggal dunia. Sampai kemudian Frank membunuh Alice dengan pistol.
Sweetie. Dari kejadian ini akhirnya mereka berempat berhasil kabur kayaknya. Soalnya scene 4 tahun setelahnya Ro beneran di rumah meskipun juga sering diuntit oleh Bapak Dieter. Nah, kita kembali lagi ke 4 tahun setelahnya. Habis mandi, Aurora dan Tom akhirnya memutuskan kembali ke rumah utara Alice. Mereka merasa harus membunuh Alice karena dirinya begitu meresahkan, mengajarkan ajaran sesat dan sangat tidak bermutu. Sesampainya di sana, Aurora bertemu dengan Dieter dan Dieter menuntunnya ke sebuah tempat persis di mana ia dan ibunya dulu berkemah. Bahkan Alice juga menyediakan tenda di sana. Aurora sudah sangat marah dan akan menembaknya, tapi ternyata pelurunya kosong. Dan yang mengkosongkan pelurunya adalah Tom. Jadi tadi saat dipinjam, Tom sengaja membuang pelurunya. Berarti di sini Tom bersekongkol dengan Dieter. Alice meletakkan tangannya tepat di dahi Ro dan melihat masa lalunya. Tampak Ro yang dipegang jidatnya oleh makhluk sebangsa alien. Seketika itu juga Ro seperti bukan dirinya sendiri yang mengatakan, "Bawa aku kepada ibuku." Kemudian mereka semua berkumpul di suatu tebing dengan Ro yang mengucapkan mantra, Chasnata Velocena. Elocena. Bulan menjadi begitu merah, cahaya yang estetik menyinari dunia, dan sebuah portal terbuka lebar, begitu misterius. Satu persatu dari mereka masuk ke dalamnya, tak lupa Tom juga masuk ke dalam dan matanya berubah menjadi hijau. Dan yang terakhir adalah Rose sendiri. Begitu masuk, Ro berada di dimensi lain yang banyak bertebaran bintang-bintang dan langit yang berwarna merah keunguan. Ia juga mendengar suara ibunya yang memanggilnya dan mereka pun berpelukan. Anehnya di dimensi itu hanya ada Ro dan ibunya. Anyways, film pun tamat. Do you know how much I love you? Membingungkan sekali bukan? Oh, tentu saja iya. Ada beberapa kemungkinan menurutku. Yang pertama adalah bisa jadi memang Aurora akhirnya kejebak di sekte sesat, kayak sama aja bunuh diri masuk ke dimensi lain bersama manusia-manusia saksi tadi. Yang kedua adalah bisa jadi manusia-manusia itu adalah alien. Kalian lihat kan mata mereka jadi hijau. Mereka alien yang diutus untuk menjemput Aurora kepada ibunya, karena ibunya kan sudah berada di dimensi lain. Jadi sebenarnya Tom itu bukan di pihak Aurora ya, tapi dia itu kayak manipulatif aja, kayak seolah-olah dia itu temennya Aurora, padahal dia itu bersekongkol dengan Dieter supaya Aurora bisa balik lagi ke rumah utaranya Alice dan kemudian mereka bisa ke dimensi lain. Mungkin kayak gitu sih, tapi aku juga nggak tahu. Bagaimana menurut kalian? Sudah dulu ya CEO of Overthinking mau balik ke kehidupan nyata, memikirkan hal-hal lain yang membagongkan yang belum tentu terjadi, balik mood on overthinking 24 per jam. Semoga videonya cukup menghibur kegabutan kalian. Quotes hari ini adalah, kunci ikhlas adalah pikun. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya geng, and bye-bye. Thank you.